Kisah diawali dengan memperlihatkan keluarga yang terdiri antara ibu dan anak saja. Si ibu bernama Caroline dan si anak bernama Vanya. Di sini mereka berdua terjebak macet dan tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Caroline tak jadi turun untuk mengecek di depan sana ada apaan. Dan tiba-tiba lagi. Melihat hal itu, si Vanya sempat ingin kabur dari mobil, tapi sang ibu langsung mencegahnya karena menurutnya di mobil ini akan lebih aman dibanding dengan di luar sana. Bisa kita lihat dari dalam sini kalau yang membuat kerusuhan adalah pria bertopeng yang kemudian pria bertopeng itu menghampiri keduanya. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan oleh para tentara Swedia yang sedang bertugas, yang mana di salah satu gerbong kereta ada si Caroline-nya, dan Caroline diberi perintah untuk turun di sini untuk melaksanakan sebuah tugas penting. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti situasi saat ini benar-benar nampak terlihat cukup chaos. Ini adalah letnan yang merupakan pendamping Caroline. Sekaligus sang letnan akan mengantarkan Caroline ke markas, dan di markas nanti barulah Caroline akan dijelaskan misinya seperti apa. Di perjalanan terlihat banyak orang-orang yang membawa barang-barang mereka. Tak hanya itu, terlihat para tentara juga banyak yang digantung karena dicap sebagai pembelot. Di sini Caroline bertanya, "Mau kemana kita, letnan?" Letnan menjawab, "Ya markas lah." Caroline kemudian langsung menyangkal dengan mengatakan kalau ini bukan ke markas. Dan benar aja, letnan pun tak lama memberhentikan mobilnya bukan di markas. Tapi letnan di sini mengatakan kalau beliau ingin mampir dulu jumpa teman lama sekaligus ngopi-ngopi bentar. Dan parahnya, si Caroline ditugaskan untuk stay di sini aja. Anjing, enak banget si letnan ngopi-ngopi dulu. Emang yang namanya ada pangkat mah beda, bos. Lantaran gabut, Caroline pun memutuskan untuk keluar. Tapi di luar beliau malahan diserang oleh penduduk setempat yang untungnya kemampuan bela diri Caroline mampu membabat mereka semua. Yang tanpa pikir panjang, Caroline pun langsung meninggalkan TKP. Singkat waktu sampailah Caroline di markas. Singkat cerita, 4 orang ini termasuk Caroline datang ke sini adalah untuk sebuah misi. Banyak asumsi yang terlontar dari mulut mereka, tapi sekali lagi yang mereka ucapkan itu masih sekedar asumsi. Jadi kita belum bisa menarik kesimpulan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di negara ini. Lalu kemudian mereka menggelar rapat tertutup, dan di sini Kapten akan menjelaskan secara jelas bahwa menurutnya situasi kita saat ini sedang dalam bahaya. Karena menurut fakta serta data yang ada, mereka kini sedang berperang dan musuh sudah menghabisi sebagian besar unit mereka. Dan dalam beberapa waktu ke depan, Kapten berasumsi kalau markas ini juga akan jatuh. Sederhananya menurut kolonel, kita akan kalah perang. Sekarang baru dapat kita ambil kesimpulan kalau negara ini sedang berperang. Untuk memenangkan perang ini, yang menurut kolonel kita mempunyai kesempatan terakhir. Apa itu? Yap, yang dimaksudkan oleh kolonel adalah misi yang akan dijalankan oleh Caroline serta rekan-rekannya. Kolonel memberi nama misi ini dengan sebutan Black Crab, yang artinya kepiting hidung. Kolonel menjelaskan kalau misi ini sangat-sangat amat berbahaya, tapi penting, di mana kolonel menugaskan kepada Caroline CS untuk menyeberangi laut yang membeku dengan membawa 2 kapsul ke pusat penelitian di Odo. Tepatnya di pulau terpencil di Swedia dengan jarak 185 km dengan melintasi es. Dan misi dilakukan tanpa membawa kendaraan dan hanya menggunakan sepatu es saja. Anjing ngap, Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa nggak menggunakan kendaraan aja. Nih, menurut kolonel esnya itu tidak cukup kuat menahan mobil dan terlalu tebal untuk dilewati kapal. Paham? Lanjut, Caroline sempat keberatan karena menurutnya ini adalah misi konyol alias misi bunuh diri. Karena selama perjalanan ada kemungkinan musuh akan mengintai mereka dan membabatnya. Tapi ketika semuanya pada bubar dan hanya menyisakan Caroline serta kolonel saja di ruangan ini, kolonel lantas memberikan sebuah foto, di mana foto itu adalah foto putrinya yang sudah lama tak dijumpainya. Dan kolonel mengatakan kalau putrinya Caroline ada di Odo juga, tempat yang akan menjadi tujuan misinya Caroline. Mendingnya itu Caroline pun akhirnya setuju dengan misinya, walau dalam tanda kutip misi ini berbahaya.
Di ruangan istirahat ketika mereka tengah ngobrol, lalu tak lama datang kapten dengan membawa peralatan para mereka yang hendak menjalankan misi kepiting hidung. Dan semuanya ditugaskan untuk molor dulu dan misi akan dijalankan pada esok hari. Namun ketika sedang asik-asiknya molor, tiba-tiba aja terdengar suara dentuman keras yang menandakan kalau mereka saat ini sedang diserang oleh musuh, yang mana ini memaksa mereka untuk ikut bertempur juga. Kapten tak ingin para kepiting mati di sini, dan oleh sebab itu beliau menugaskan untuk para kepiting agar mengikutinya menjauh dari zona pertempuran. Di sini, Caroline sempat terdiam karena beliau kembali melihat Letnan Nilun. Bahkan Nilun ditugaskan juga ke dalam misi ini oleh kolonel untuk membawa kedua kapsul tersebut. Berangkatlah mereka melalui dermaga dan meninggalkan lokasi pertempuran dan akan berjalan sejauh 185 km melintasi es. Okay, Captain Nero! Okay! Di paginya, ketika sedang mengatur rencana, lalu tiba-tiba dikarenakan kapsulnya ada pada si kapten, Caroline dengan sigap langsung nyemplung ke es tanpa pikir panjang. Walau berhasil, kini kondisi Caroline bisa dibilang sangat-sangat sensitif karena Caroline nyemplung bukan ke air yang normal, tapi ke air es. Bahkan sang kapten aja terlihat tadi langsung meninggoy. Di perjalanan bahkan Caroline harus dipapah dan mereka memutuskan untuk istirahat dulu di sebuah rumah sekaligus untuk menghangatkan Caroline. Tapi untuk masuk ke sebuah rumah, mereka nggak bisa seenak jidatnya karena mereka harus mengecek dulu apakah rumahnya aman dari musuh atau enggak. Setelah dipastikan aman, lalu mereka membuat api unggun. Setelah Caroline pulih, mereka sepakat untuk istirahat dulu. Namun ketika Caroline sedang molor, beliau kemudian terbangun karena mendengar sayup-sayup suara dari luar. Caroline kemudian keluar bersama dengan Granvik untuk mengecek apa yang sedang terjadi di luar sana. Dan ternyata di luar ada si Karimi yang tengah berkomunikasi. Dan tak jauh dari mereka terlihat helikopter musuh yang tanpa pikir panjang. Keduanya langsung membangunkan yang lainnya serta bersiap untuk meninggalkan rumah ini sebelum dibabat oleh helikopter. Setelah kepergian helikopter musuh, Caroline langsung aja menodongkan senjatanya kepada si Karimi karena tadi beliau tak sengaja melihat Karimi sedang berkomunikasi melalui radio sebelum helikopter datang. Karimi lantas mencoba untuk menjelaskan kalau tadi beliau hanya mencoba untuk menghubungi markas. Lalu Caroline menyangkal dengan menjawab, "Markas musuh kan anjing, itu buktinya lu tetap berkomunikasi padahal di depan sana tadi ada helikopter." Karimi untuk saat ini diduga statusnya adalah pengkhianat karena mau dinyatakan pengkhianat pun faktanya belum 100% terbukti. Tapi tiba-tiba ada musuh yang lewat yang mana ini mengharuskan untuk mereka tuh diam sejenak. Karimi mencoba untuk menjelaskan sekali lagi yang menurutnya ini udah jujur banget, di mana beliau mengatakan kalau tadi beliau mencoba untuk menghubungi petugas unit komunikasi F28 dengan alasan pacarnya kerja di situ. Beliau tak ngomong ini di awal karena beliau takut disangka Sagne sama temennya. Kemudian mereka pun berdiskusi dan dalam diskusi ini mereka memutuskan untuk tidak membunuh Karimi, tapi Karimi akan ikut dengan mereka dengan catatan tak boleh memegang senjata. Mereka pun lantas melanjutkan perjalanannya. Di malam harinya tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba aja Malik tersandung dan ternyata beliau tersandung bukan oleh batu tapi manusia yang udah membeku. Fakta ini jelas membuat mereka sangat miris. Bagaimana enggak? Karena perang sendiri dampaknya antara lain hilangnya nyawa, kerusakan kota dan lingkungan, serta yang paling miris adalah penderitaan manusia. Dan dampak perang itu dalam dunia nyata masih dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jadi untuk kalian nih Pak, jangan pernah lelah untuk membantu saudara-saudara kita. Belum bisa bantu dengan donasi? Ya minimal bantu doa lah Pak. Dan terus bersuara untuk membela Palestina. Kalau bisa lagi nih Pak, tanamkan kepada anak kalian sedari dini agar selalu cinta terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya bayangin aja Pak, sejak 1948 Palestina terus-terusan diserang dan sekarang masih berlanjut. Jadi nggak ada alasan Pak untuk kalian enggak mengajarkan cinta terhadap saudara kita.
Lanjut, ketika tengah istirahat, mereka tiba-tiba aja dikagetkan dengan hadirnya helikopter musuh dan mereka langsung berusaha untuk dibabat dan yang menjadi sasaran utama adalah si Caroline. Caroline berhasil menggocek bagaikan Messi Prime. Anjay, Messi Prime. Kelas Caroline. Tak lama dari kepergian helikopter, lalu datang rekan-rekannya dan mereka sepakat untuk ke pulau terdekat dulu karena jika diteruskan saat ini juga, maka akan bahaya bagi mereka karena helikopter yang tadi bisa jadi akan membawa rekan-rekannya. Di pulau ini mereka menemukan jejak kaki dan ada cahaya juga di salah satu rumah yang kemungkinan rumah itu ada penghuninya atau bisa jadi musuh. Mengetahui itu mereka pun lantas membentuk formasi khusus yang digunakan oleh militer dan ternyata di dalam memang ada penghuninya yakni Aki-Aki dan Nini-Nini. Kakek Sugiono dan Nenek Bonah di sini dengan baik hati menyuguhkan makanan bagi para tentara. Keduanya juga tak luput dari interogasinya sang letnan karena letnan tahu betul bahwa pulau ini harusnya masuk ke dalam jajaran daftar evakuasi sehingga harusnya di pulau ini udah nggak ada orang lagi. Keduanya memang membenarkan apa yang dikatakan letnan, tapi keduanya mengatakan bahwa pas evakuasi berlangsung, keduanya memutuskan untuk ngumpet di sini aja daripada harus tinggal di camp. Ketika tengah asik makan, Caroline tak sengaja menjatuhkan sendoknya dan beliau juga secara tak sengaja melihat di kolong mejanya si kakek Sugiono ada senjata yang siap untuk menyerang sehingga ketika Sugiono tahu bahwa Caroline sudah melihatnya, kakek Sugiono tanpa pikir panjang langsung menyerang para tentara. Akan tetapi untungnya si kakek dan si nenek berhasil dilumpuhkan, tapi sayang si Malik terkena tembakan di bagian perut dan yang paling parah adalah si Karimi karena Karimi langsung mokat di tempat dan innalillahi. Pada saat sedang frustasi memikirkan masalah yang terus-menerus datang menerpa mereka, kemudian dari radio milik almarhum Karimi terdengar suara seorang perempuan yang merupakan pacar si almarhum Karimi dari petugas unit komunikasi F28. Ini artinya almarhum Karimi bukanlah pengkhianat alias kejadian yang tadi cuma kebetulan aja. Singkatnya, di sini letnan tak memberitahukan apa yang sedang terjadi kepada almarhum Karimi dan beliau langsung memutuskan komunikasinya. Dengan berat hati mereka pun harus meninggalkan almarhum Karimi yang tidur untuk selama-lamanya. Karena di perjalanan si Malik terlihat pucat serta lemah dan ketika dicek ternyata lukanya bukan cuma luka gores tapi luka yang mengakibatkan pendarahan hebat. Malik di sini menolak untuk diberikan perawatan karena beliau ini sadar karena lukanya terlalu parah. Sementara mereka dalam situasi genting alias di tempat terbuka. Di depan sana ada kapal terbengkalai dan mereka langsung mengamankan area sekitar. Pada saat sedang berdiskusi, Grand Pig tiba-tiba saja mengambil tabungnya dan beliau kepo dengan isinya apaan. Sebegitu pentingkah tabung ini sehingga harus diantarkan ke Odo dengan pengorbanannya adalah nyawa. Caroline yang kebetulan bukan bocah polos langsung mengatakan kalau itu adalah semacam virus yang akan digunakan sebagai senjata biologis. Sejujurnya Caroline dan Grand Pig baru tahu kalau tabung itu ternyata isinya sangat-sangat berbahaya. Bahkan saking bahayanya, kata si Malik nih, senjata biologis ini bukan hanya mengakhiri perang, tapi mengakhiri segalanya. Ya, emang kalau udah mendengar senjata biologis emang udah ngeri sih ya. Semengerikan itu. Singkat cerita, ketika Caroline tengah memantau keadaan sekitar, di depan sana Caroline melihat ada cahaya yang kemungkinan besar itu adalah musuh dan tiba-tiba Ternyata Malik bunuh diri alias memilih mati lebih cepat daripada harus kehabisan darah. Lagian juga Malik udah capek hidup di dunia yang panah ini, yang selalu ada aja masalahnya. Dikarenakan letnan dan Grand Pig enggan untuk melanjutkan misinya, jadi Caroline mengambil alih tabungnya dan beliau akan menjalankan misi ini sendiri aja. Perjalanan Caroline sempat terhenti lantaran jalur yang akan dilaluinya memiliki es yang sangat tipis. Meski begitu, semangat Caroline sama sekali enggak tumpul dan beliau memutuskan untuk digas aja. Caroline terpaksa harus menidurkan badannya agar beban tak bertumpuk kepada satu titik aja. Sehingga ketika posisinya sudah seperti ini, beliau harus memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari zona ini. Tak lama datang letnan bersama dengan Grand Pig dan Caroline diminta untuk memberikan kapsulnya dulu. Barulah setelah itu letnan akan melemparkan talinya. Setelah tabungnya diberikan, talinya pun kemudian diberikan juga. Dan Caroline akhirnya berhasil keluar dari zona bahaya. Letnan mengajukan untuk memutar jalan aja, tapi Caroline menolaknya dan lebih memilih
memilih untuk menyeberanginya. Awalnya memang berjalan dengan baik, tapi kurang lebih 100 meter mereka berjalan. Mereka kembali menemukan masalah yang sama seperti tadi. Belum kelar masalahnya, kemudian hadir masalah baru, di mana ketiganya kini sedang menjadi target senapan oleh musuhnya. Sebagai penembak jitu, Granpik di sini akan memberi paham lawannya bagaimana cara yang baik dan benar dalam menembak cukup satu tembakan aja. Singkatnya, Granpik berhasil memberikan tutor 100% dan membabat musuhnya hanya dengan satu tembakan saja, dan musuhnya ternyata cuma satu doang, sementara dua temannya sudah mati membeku. Di saat Letnan dan Granpik sudah enggan untuk menjalankan misinya karena keduanya tahu setiap misi yang diselesaikan pasti selalu aja ada yang kehilangan nyawanya. Apalagi misi yang sekarang sedang mereka jalani ini. Alasan utamanya tentu bukan perkara nyawa saja, tapi mereka membawa yang namanya tabung. Yang mana tabung itu kita tahu akan digunakan sebagai senjata biologis dan efeknya tentu sangat-sangat mengerikan. Meskipun begitu, Caroline berusaha menenangkan keduanya, terutamanya Granpik yang masih muda, dan kata si Caroline, gini nih kata Caroline, "Kita udah sejauh ini, lagian juga perjalanannya sebentar lagi," ucap seorang Caroline. Mendengar itu, Letnan lantas bertanya pada Caroline, "Mengapa pergi ke Odo amat penting bagimu, Caroline? Padahal kau tahu itu isi di dalamnya adalah senjata pemusnah massal." Caroline menjawab. Ya, Caroline menjawab, tapi jawabannya cuma diam tanpa ada ucapan sepatah kata apapun. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum berangkat, Kolonel memberikan foto putrinya dan kata Kolonel, putrinya si Caroline ada di Odo juga. Itulah yang membuat Caroline mati-matian harus mencapai Odo bagaimanapun caranya. Ya, walau harus memberikan tabung sekalipun itu. Ya udah, daripada pusing memikirkan kehidupan dan kerja terus tapi enggak kaya-kaya. Alhasil keduanya pun memutuskan untuk molor sementara Letnan akan berjaga-jaga. Karena tidurnya yang terlalu pelor, sampai-sampai Caroline tak tahu bahwa Letnan sudah pergi lebih dulu dengan membawa tabungnya, dan ketika tengah ngecek kemana perginya sang Letnan, tiba-tiba... Dan ya, Caroline diserang oleh musuhnya dan beliau langsung membangunkan si Granpik yang tengah molor. Menyadari bahwa mereka tak bisa lari, mereka pun dengan terpaksa harus melawan para musuhnya yang semoga aja musuhnya bukan suhu alias cupu. Pada saat ingin melemparkan granat dan pin sudah terbuka, namun sial tentara musuh berhasil menyusup serta menembak si Caroline, sehingga Caroline dengan spontan langsung melepaskan granatnya, sementara musuh berhasil dilumpuhkan, tapi... Sangat disayangkan dikala musuhnya udah dibabat semua, si Granpik malahan tewas karena sebuah pengorbanan yang epik. Meskipun terluka, Caroline tetap pada prinsipnya untuk menjalankan misinya, dan yang paling utama saat ini adalah mengambil kapsulnya kembali dari lengan si Letnan Nilun. Lantaran Nilun tak ingin berhenti, Caroline kemudian mengambil aba-aba untuk menembak dan kena pastinya. Letnan di sini menjelaskan kalau beliau ingin membuang kapsulnya ke laut dengan alasan sangat berbahaya jika kapsulnya sampai menjadi senjata biologis, karena ditakutkan jika virusnya sampai menyebar ke para pengungsi udah pasti jutaan orang bakal mokat. Tapi sayang, Caroline bodoh amatan alias beliau langsung aja mengambil kapsulnya dan kembali menjalankan misinya walau udah sekarat. Di tengah sekaratnya ini datang pasukan berkuda yang memberi kode hitam. Lalu dijawab oleh Caroline dengan kepiting, yang artinya kepiting hitam. Tak lama Caroline pun pingsan di fasilitas medis tepatnya di Odo. Dalam kondisi yang setengah sadar ini, Caroline beberapa kali mengucap nama putrinya yakni Panya. Selang beberapa saat lalu beliau pun terbangun. Caroline di sini langsung aja melepaskan infusannya dan beranjak dari ranjang perawatan. Tubuhnya belum pulih tapi tekadnya udah kembali menyala abangku. Anjay. Tak lama hadir seorang dokter yang bukan dokter cabul, tapi emang ini dokter beneran. Dokter tersebut langsung aja mengantarkan Caroline untuk menemui orang yang memimpin di tempat ini.
Singkat cerita, di sini juga ternyata ada si Letnan Nilun yang berhasil selamat. Oleh karenanya Caroline berhasil menjalankan misinya. Si nenek yang merupakan komandan tertinggi di tempat ini memberikan kenaikan pangkat kepada Caroline atas kerja kerasnya. Setelah dinaikkan pangkatnya, Caroline lalu bertanya, Rad sa att hon var här, men din dotter har aldrig varit här. sial, ternyata Panya tak ada di sini, dan omongan kolonel yang mengatakan bahwa putrinya Caroline ada di sini itu adalah hoax semata yang dibuat untuk memotivasi Caroline agar mau menjalankan misinya dan semangat di setiap perjuangannya. Karena si nenek telah bekerja sama dengan kolonel untuk menciptakan hal tersebut, maka dibabatlah sang nenek oleh si Caroline. Untungnya Letnan memisahkan keduanya sehingga si nenek enggak babak belur di tangan Caroline. Fakta itu benar-benar membuat Caroline sangat-sangat amat kecewa. Pada saat sedang diobati, Caroline yang kebetulan dulunya adalah mantan maling, mencoba untuk yang kesekian kalinya mencuri. Namun kali ini beliau mencuri bukan uang, tapi pisau medis milik si dokter tanpa ketahuan. Setelah kepergian si dokter, Caroline mulai menghapus kesedihannya, kemudian mendatangi Letnan Nilun dan berkata menggunakan bahasa teman, "Lu bener anjing. Tahu gini mah gue biarin aja pas lu ngebuang ke laut." Letnan menjawab, "Sekarang lo nyesel kan?" Berhubung virusnya sedang dirancang untuk dijadikan senjata biologis, dan menurut Caroline kita masih bisa menyelamatkan dunia sebelum virusnya disebar. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung OTW ke ruang lab. Sampai di sini mereka mendapat sedikit hambatan, di mana keduanya enggak diperbolehkan masuk oleh penjaga di situ. Maka inilah yang terjadi. Keduanya lantas membapet barang milik penjaga berupa pistol dan juga granat. Sesampainya di ruang lab, keduanya langsung aja menanyakan kepada para pekerja di sini di mana virusnya. Oleh karenanya pekerja yang perempuan tak ingin memberitahunya. Selain itu si beliau juga terlihat cukup selengean. Jadi Caroline memberikan sedikit pelajaran dengan menembak tangannya. Pekerja cowok yang kebetulan boti itu jelas langsung dibuat ciut ketika tahu bahwa Caroline berani menembak rekannya, sehingga si boti memutuskan untuk menunjukkan jalannya. Vart ska vi? Dit bara. Stanna där. Akhirnya mereka berhasil menemukan virusnya. Awalnya Caroline ingin meledakkan virusnya di sini bersama dirinya, tapi hal itu dicegah oleh si boti yang mengatakan kalau virusnya diledakkan di sini itu malah akan lebih berbahaya karena dipastikan seluruh markas ini akan terinfeksi. Dan agar markas ini tetap aman, Caroline diminta untuk keluar dan membuangnya ke laut, dan si boti menyuruh untuk memencet alarm evakuasi guna mengalihkan perhatian para tentara di sini. Hal ini memaksa mereka untuk segera keluar dari sini, dan di tengah evakuasi sedang berlangsung, sialnya kondisi Caroline malahan semakin memburuk. Yang mau tak mau Letnan Nilun harus memapahnya. Di luar, Caroline yang udah sekarat lantas menyuruh untuk Letnan ke helikopter agar mendapatkan kursi, sementara dirinya akan berkorban untuk halayak ramai. Dan dengan terpaksa, Letnan pun lantas mematuhi perintahnya. Yang tak lama datang pasukannya si nenek untuk mengepung Caroline. To the point aja, Caroline di sini akan meledakkan granatnya jikalau ada yang berani mendekatinya. Lalu secara perlahan beliau jalan menuju arah laut. Si nenek di sini udah berusaha untuk menjelaskannya agar Caroline mau mengembalikan virusnya. Lalu apakah Caroline akan mendengar? Let's see. Vi är på samma sida er. Yap, itu merupakan keputusan yang sangat bijak yang diambil oleh Caroline, dan film pun berakhir. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini. Dah.